Ini adalah simulator Tuhan yang tak tergantikan bagi pria dan wanita. Membuat ekosistem terumbu karang dengan tangki air super besar. Kamu akan berperan sebagai Tuhan untuk menjaga keseimbangan dan keragaman hayati. Mengubah tanah tandus ini dalam 100 hari. Menjadi ekosistem yang makmur. Hari pertama kamu menciptakan dunia. Menaruh batu karang hidup di dalam tangki. Bersama dengan banyak pasir sebagai substrat. Kemudian menuangkan sebuah ember air laut. Setelah beberapa waktu, dunia kecil ini mulai terbentuk. Namun tidak ada aktivitas kehidupan di dalam tangki. Maka kamu memperkenalkan plankton. Mereka berada di ujung bawah rantai makanan. Mereka adalah sapi dan kuda dunia ini. Selama 10 hari pertama, kamu tidak melakukan apa-apa. Hanya menunggu dengan sabar untuk berkembang biak. Plankton mungkin terlihat sepele. Namun, mereka adalah dasar dari semua kehidupan di dunia kecil ini. Hari kedua, kamu memperkenalkan alga besar. Mereka seperti tanaman air di bawah laut. Dapat memberikan tempat tinggal bagi siput dan bahkan bintang laut. Plankton dan alga memberikan makanan bagi kehidupan di dunia ini. Kemudian Anda memperkenalkan kepiting hermit. Begitu sampai di tanah, mereka mulai menjelajah. Sebagian besar mencari serpihan dan ganggang di dalam akuarium. Beberapa dari mereka berani. Ada juga yang bersembunyi di sudut dan menggigil. Kepiting hermit ini punya ide untuk menetap. Ia menemukan cangkang putih. Setelah memeriksa kualitas rumah, ia pindah masuk. Ia akan tinggal di dalam cangkang ini selama beberapa bulan. Pada hari ke-20, populasi siput mulai tak terkendali. Mereka menduduki bukit tiruan dan memanjat kaca. Bahkan ada yang mencoba melarikan diri. Banyak siput mengganggu kepiting hermit. Kaca dipenuhi telur siput. Untuk menghentikan mereka, Anda memperkenalkan udang pistol pemangsa siput. Ia adalah pemburu siput profesional. Namun, ada masalah, penglihatan udang pistol tidak begitu baik. Kepiting hermit mungkin akan mencoba memakannya. Jadi kamu harus mencari beberapa pengawal untuk melindunginya. Maka kamu memperkenalkan ikan harimau udang. Mereka memiliki penglihatan yang luar biasa dan akan menggunakan nyawa untuk melindunginya. Setelah meletakkan ikan harimau udang ke dalam akuarium, mereka tampak menghilang. Ternyata udang pistol untuk membalas budi mereka. Membangun benteng di bawah tanah. Ikan harimau udang juga akan berjaga untuk mereka. Waspada terhadap gerakan angin di sekitarnya. 3 bersaudara bersembunyi di sini sangat aman. Sementara batu di permukaan tanah terlihat gersang dan sepi. Maka kamu memperkenalkan karang. Mereka mungkin terlihat seperti batu berwarna-warni. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan mulai bermunculan di atasnya. Karang adalah tempat perlindungan kehidupan di terumbu karang. Karang batu mulia ini tidak terkecuali. Di atasnya penuh dengan lubang-lubang kecil. Di dalamnya hidup pohon natal cacing yang sangat istimewa. Mereka menggunakan bulu berwarna-warni untuk menangkap makanan yang lewat. Namun saat merasa takut, mereka akan segera menyusut kembali. Maka kamu memasukkan beberapa ikan kecil. Mereka menggunakan karang sebagai tempat berburu dan berlindung. Namun masalahnya, saat malam banyak karang mulai menutup. Ikan akan segera bersembunyi. Di dalam akuarium terlihat sunyi. Maka kamu meletakkan seekor ikan ekor merah mati. Ikan ini akan mengeluarkan aroma yang tak bisa ditolak, memenuhi seluruh akuarium. Siput zombie tertarik oleh aroma berdarah. Tak lama kemudian, ikan ekor merah sepenuhnya dikelilingi. Bahkan kepiting hermit ikut serta dalam keramaian ini. Bahkan menarik siput macan tutul. Ia memangsa siput lain. Ia adalah pemangsa puncak di wilayah air ini. Tanpa ragu, ia memilih makanan terbesar untuk dinikmati. Pesta makanan ini berlangsung sepanjang malam. Hari ke-40. Seperti tidak ada yang terjadi. Kehidupan tetap berjalan dengan semangat. Udang pistol sibuk menggali lubang sepanjang hari. Sementara udang harimau menjaga pintu masuk dengan tekun. Sambil itu, ganggang tumbuh dengan cepat. Sudah melebihi batas akuarium. Untuk menghambat pertumbuhannya, kamu memperkenalkan spesies baru, teripang. Teripang adalah tukang kebun bawah laut yang hanya makan ganggang. Pada hari pertama bekerja, langsung dihadang oleh seekor kepiting hermit. Kepiting hermit hanya sedikit penasaran dengan teripang. Setelah mencoba-coba, langsung naik ke punggung teripang. Tiba-tiba semua karang merasa bahaya dan menyusut. Hewan-hewan bersembunyi. Mereka memiliki alasan yang kuat untuk melakukannya. Karena Tuhan akan mensimulasikan badai bawah laut. Setelah badai, meninggalkan awan debu. Kotak air penuh dengan tanah dan serpihan. Tetapi semua serpihan ini akan menjadi makanan SpongeBob. Mereka menggunakan ratusan lubang di tubuh mereka untuk menyaring air laut. Tapi spons ini tidak seperti spons lainnya. Tiba-tiba, ia mulai bergerak.
Karena ia adalah seekor kepiting spons. Hanya menyamar sebagai spons. Ia tidak membantu menyaring air laut. Jadi Anda menambahkan cacing bulu ayam. Mereka menggunakan bulu di kepala mereka untuk menyaring dan membersihkan air laut. Tetapi jika mereka merasa berbahaya, mereka akan segera menyusut kembali. Pada hari ke-72, terumbu karang telah menjadi tempat perlindungan bagi banyak makhluk. Setiap hewan memiliki peran masing-masing. Misalnya, siput laut ini. Awalnya mereka adalah 3 bersaudara dalam kotak air. Sekarang hanya tinggal 1. Namun mati sendirian bukanlah takdirnya. Ia merayap ke atas kotak air dan mulai bertelur di sana. Dia menciptakan spiral yang terdiri dari ratusan telur. Saat ini ia tidak akan merasa kesepian lagi. Sementara itu, kamu memperkenalkan jenis terumbu karang. Ia besar, indah, dan juga merusak. Setiap tentakel memiliki duri mematikan yang digunakan untuk berburu. Jika kamu memberinya ikan, ia akan menariknya ke mulutnya. Beberapa jam kemudian, ia akan ditelan utuh. Tidak akan ada yang tersisa kecuali tumpukan tulang. Ikan lain harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, mereka juga akan menjadi santapan lezat. Namun ada satu jenis ikan yang kebal terhadap duri mematikan. Itu adalah ikan badut. Mereka memiliki lapisan lendir khusus di kulitnya, yang dapat melindunginya dari cedera terumbu karang. Kamu akan meletakkannya di dalam akuarium hanya beberapa detik. Mereka akan bersembunyi di dalam terumbu karang, menganggap tempat ini sebagai tempat perlindungan mereka sendiri. Sebagai balas budi, ikan badut akan membantu membersihkan terumbu karang. Saat siang, akuarium terlihat seperti surga yang tenang. Namun dengan kedatangan malam, segalanya mulai berubah. Semua ikan bersembunyi. Untuk memperkaya kehidupan malam di dasar laut, kamu menambahkan beberapa udang mati. Siput-siput pertama mencium aroma dan semua keluar. Akhirnya, mereka dikalahkan oleh makhluk misterius. Pada hari ke-94, terumbu karang sudah siap menyambut pemangsa baru. Dia adalah pemburu yang ahli dalam penyergapan. Setelah dimasukkan ke dalam akuarium, dia langsung mulai berburu. Saat matahari mulai terbenam, terumbu karang menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Terumbu karang bersinar terang, menerangi malam di seluruh dunia bawah air. Mereka bukan satu-satunya yang bersinar, plankton juga. Ini adalah salah satu pemandangan paling menakjubkan di planet kita. Hal ini membuat saya menyadari bahwa terumbu karang liar pasti lebih indah. Lebih dari setengah terumbu karang di lautan saat ini kehilangan vitalitas. Sisa terumbu karang sedang menghilang secara perlahan. Mari kita bersuara di kolom komentar untuk melindungi lautan.